Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadir bersama kita siang ini ustaz-ustaz, guru-guru kita, tidak ada sebut satu persatu. Dan kabarnya hari ini yang paling lengkap, semuanya hadir dari semuanya lah, tak dapat saya sebutkan. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya sengaja tidak seperti pakaian biasa tabligh akbar, biasa pakai peci, karena mungkin kalau peci terlalu serius nanti yang jomblo keringatan disangka Papua. Ini pakai topi hijrah vest. Topi ini mengingatkan kenangan yang luar biasa. Deg-degan, takut nggak dapat tiket pulang ke Aceh. Siang ini kita ngaji, makanya saya minta ada whiteboardnya, ada spidol, dan saya khawatir ramai yang belakang nggak bisa lihat, jadi pakai slide. Yang ditulis ditampil di sana. Bagi yang bawa mushaf Al-Quran, lihat surah Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum baca Quran dianjurkan fa idza qara'tal Quran, kalau baca Quran fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Supaya apa? Ketika kita baca Quran jangan sampai ada interpretasi, penafsiran nyeleneh yang masuk ke kepala kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah banyak sekali. Kenapa tidak disebut Bismillahil Aziz dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Bismillahil Jabbar dengan nama Allah yang Maha Perkasa, Bismillahil Muntaqim dengan nama Allah yang Maha Menghukum, tapi yang dipakai Bismillahirrahman. Rahman, semuanya mendapat rahmat. Non muslim dapat. Semua yang bangun pagi tadi diberi Allah paru-paru, diberi Allah nafas. Mau Islam, mau Konghucu, mau Katolik, mau Protestan, mau tidak bertuhan, mau ateis, semuanya dapat. Bismillahirrahman. Tapi ketika disebut Ar-Rahim, hanya yang beriman saja. Makanya dalam Quran Ghafurun Rahim. Ghafur, pengampun, Rahim, yang mendapatkan ampunan, hanya Rahim, yang mendapatkan rahmat. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama, Ra, Ha, Mim. Ini juga sama, Ra, Ha, Mim. Ra, Ha, Mim. Dari kata Ra, Ha, Mim inilah rahmah, kasih sayang. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah selalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman kasih, Rahim sayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ustaz, Rahman artinya kasih, Rahim artinya sayang. Beda kasih sama sayang? Pokoknya kasih sayang. Rahman semuanya dapat. Jadi jangan heran kalau ada orang nggak sholat kok rezekinya lancar. Rahman. Sama seperti orang punya ayam, pagi dia tebarkan beras. Ayam yang baik dapat, malah ayam yang nakal banyak lebih dapat. Rahman. Tapi ketika Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam yang Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang kita masuk. Kenapa Ustadz pilih Al-Mulk? Ada satu surat dalam Al-Quran 30 ayat, kalau dibaca dijauhkan dari azab kubur. Kita sebelum salam, fil alamina innaka hamid, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis. Siapa yang sampai situ salam cukup. Tapi tentu kita maunya lebih. Tambah. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa man ta'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah 4 lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Min azabil qabri. Mau dijauhkan dari azab kubur. Di antara caranya baca doa ini. Yang kedua, baca surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. Juz 29 surat yang pertama, surat Al-Mulk. Kenapa disebut Al-Mulk? Karena ada kata Al-Mulk di surat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka. Tabaraka diambil dari 3 huruf. Ba, ro, ka. Barokah. Dari barokah inilah muncul kata barokah. Bahasa Indonesianya berkah. Semoga anaknya berkah ya. Pas anak lahir doanya barakallahu laka. Dari kata barokah. Barakallahu laka. Barokah. Ketika orang menikah doanya gitu juga. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah. Ketika kita ketemu juga tadi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Bedanya barokah dengan barokatuh. Barokah banyak. Kalau satu barokah. Kalau 2 tinggal tambah alif dengan nun. Barakatai. Kalau jamak alif dengan ta. Satu orang muslimatun. Kalau banyak muslimatun. Barakatun. Barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang nggak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak. Berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah hartamu, berkah hidupmu, berkah artismu, berkah, pokoknya berkah. Nah, arti berkah itu apa? Bahkan sudah jadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kamu mau kemana? Mau ketemu kiai. Ngapain? Ngalap barokah. Apa sebetulnya barokah itu? Ada gurun pasir kering. Tapi di tengah gurun pasir ini ada tempat air. Apa itu? Oase. Maka orang Arab menyebut tempat air itu, tulisannya sama, tapi barisnya beda. Birkatu. Kolam. Yang lain kering. Kering kerontang, apapun tidak tumbuh. Tapi ini ada kolam air. Itulah asal kata barokah. Artinya orang lain tidak ada air. Kalau sudah tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada lumut, tidak ada ikan, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tak ada berkah.
sedangkan kita inginnya berkah. Seperti gurun pasir yang tidak ada apa-apanya menumpuk air, begitulah engkau mendapatkan keberkahan hidup. Asal kata barokah. 2. Seekor onta lewat, kemudian dia turun di tanah. Ada tanah Mas Dimas, ada tanah Akhi Hari Untung, ada tanah kebun dia. Tapi onta ini turunnya di tanah tempat saya. Maka orang Arab menyebut onta turun barokah. Barokah artinya onta turun. Kalau onta itu turun di tempat saya, maka saya dapat susu onta, kulit onta, darah onta, daging onta, lemak onta, bulu onta. Maka saya punya kelebihan. Jadi makna barokah, kebaikan, kelebihan, seperti kelebihan yang ada pada air kolam, seperti kelebihan yang ada pada onta yang berhenti di tanah kita. Tanah orang lain nggak ada keberkahannya, kita ada. Makanya selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka, kalau untuk dalam bidang agama, salamatan fiddin, selamat agamanya, jangan sampai cacat. Kalau badan, wa'afiatan jasad, jasadnya sehat. Kalau ilmu, waziyadatan ilmu, ilmunya bertambah. Tapi kalau minta rezeki, wabarokatan, ada berkah. Semoga anaknya berkah ya, semoga keluarganya berkah ya, semoga hidup kita ini berkah. Amin. Kira-kira sampai di sini paham tak makna berkah? Yang nggak paham, saya ulang sekali lagi. Ada tanah yang kering kerontang, nggak ada apa-apa, nggak ada berkah. Tapi ketika ada air, dengan ada air tumbuh lumut, dan ada ikan, maka ada keberkahan. Sama-sama punya tanah, tapi yang ini nggak ada berkah. Yang ini mungkin gajinya 5 juta, bisa nabung pergi umroh, anaknya bisa sekolah dapat beasiswa. Yang ini 50 juta, tanggal 1 dapat, tanggal 3 hilang. Orang minum teh manis, dia minum sabu-sabu. Duit hantu dimakan setan, nggak ada berkahnya. Makanya selalu kita minta rezeki supaya berkah. Umur juga gitu. Yang ini 17 tahun, yang ini 71. Anak teman saya umur 17 tahun, camping, mandi di sungai, meninggal. Hafal Quran 27 juz. Yang 71 rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, minum kopi, mati. Gak ada berkahnya. Makanya kita ingin tanah itu ada berkahnya karena ada kolamnya. Kita ingin tanah kita itu ada berkahnya karena onta turun di situ membawa susu, membawa kulit, membawa bulu, membawa daging. Maka kita ingin sama-sama dapat anak, sama-sama dapat umur, sama-sama dapat rumah, tapi ada berkah. Tabaraka, dia yang punya berkah. Berkah itu punya siapa? Punya Allah. Lalu berkah itu dia bagi. Ada berkah tempat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata, Bakkah Makkah, mubarakah. Berkah tempat Makkah Madinah. Berkah orang Nabi Muhammad, ustadz-ustadz, guru-guru. Berkah waktu tahajud malam, duha pagi. Kalau dapat berkah tempat, ada uang pergi ke Mekah. Ustadz saya nggak ada uang, berkah guru, ngaji. Ngaji pun nggak mau, berkah waktu. Waktu malam tidur, waktu pagi molor. Berkah tempat nggak dapat, berkah orang enggak, berkah waktu enggak. Jadi mati aja. Itu apa hidup? Tiga-tiga berkah dia dapat. Umroh dia pergi ke Mekah, sampai di Mekah ngaji dengan Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, mampir ke Habib Rizik Syihab, mampir ke ulama-ulama Habib Zain bin Sumit, lalu kemudian paginya duha, malamnya tahajud. Tiga-tiga dapat. Berkah waktu dapat, berkah orang dapat, berkah tempat dapat. Ustadz hari ini dapat berkah nggak? Hari ini saya dapat 2 berkah. Pertama, berkah orang. Ketemu tadi dengan ulama-ulama acara Maulid Habib. Sekarang ketemu lagi dengan orang-orang baik-baik.
Jadi saya sudah foto dengan mereka. Itu kalau saya upload pasti berkah likers. Mereka ini orang-orang yang berkah nih, luar biasa. Berkah. Nah, tabarakalladzi, allazi yang. Kita lanjutkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi yang biyadihi, di tangannya, kuasanya, al-mulku. Al-mulku, dari kata mulku inilah milik. Bayangkan, dia aja serius. Mim lam kap, milik. Milik. Raja itu disebut dengan malik. Dari kata ini juga al-malik, al-milk, al-mulk. Mulk, kekuasaan. Rajanya malik. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu tapi barisnya bisa macam-macam. Malik, raja. Mulk, kerajaan. Milk, milik, hak milik. Raja, kerajaan, milik. Kenapa dia disebut raja? Karena dia yang memiliki. Dia tidak disebut saya raja, ini tanah-tanah saya, kamu di sini numpang semua, saya raja. Mulk, saya yang punya kerajaan. Milk, mulk, milk. Bahasa Inggris mana ada? Milk, susu. Tak bisa dibaca lain. Tapi bahasa Arab, masya Allah, luar biasa. Saya raja. Jadi siapa yang punya kerajaan, kekuasaan, kau jangan sombong. Kenapa? Keberkahan milik Allah, kerajaan juga milik Allah. Jadi jangan pahami surat Al-Muluk itu kalau dibaca selamat dari azab kubur. Dia bukan mantra, dia bukan bim salah bim abrakadabra. Ketika engkau baca, yang kau selama ini punya rezeki, punya rumah, punya keluarga, itu bukan punya engkau, tapi punya Allah. Tabaraka, semua keberkahan allazi biadihi, punya dia. Al-mulku, sekarang kau punya kekuasaan. Kenapa Ustadz dari tadi nyebut raja? Karena nggak ada lagi raja di tempat kita. Jadi nggak mungkin ada orang tersinggung. Itu saya sebut, hai camat, camat sakit hati. Hai bupati, bupati tersinggung. Hai gubernur, gubernur marah. Udah sampai situ aja. Tabarakal, semua keberkahan rezeki bukan punya engkau. Baru saya paham kenapa Nabi mengatakan kalau baca surat Al-Muluk engkau selamat dari azab kubur. Ya iya, karena setelah dia baca surat ini dia tidak lagi merasa kepemilikan, karena bukan punya dia. Maka jangan heran nanti kalau ada kita ketemu orang istrinya meninggal, dia nggak nangis, dia tegar. Kamu kenapa nggak nangis? Bukan punya kita Pak Ustaz, punya Allah. Allah yang ngambil. Kamu selalu mengamalkan Al-Muluk? Iya, tiap malam saya baca. Hilang rasa kepemilikan. Oke, kalau gitu kita balik. Ustaz nggak enak terus. Yang meninggal selalunya istri. Oke, sekarang kita balik. Suami yang meninggal. Suami yang meninggal. Ibu nggak nangis, tegar. Ibu nggak sedih suami meninggal? Nggak Pak Ustaz. Bukan punya saya, punya Allah. Allah pinjamkan ke saya hanya sekedar anak besar. Sekarang anak sudah selesai semua lalu dia ambil, ya nggak apa-apa. Setiap kali rasa memiliki besar maka akan datang sayang. Kalau sudah terlampau sayang, ketika hilang kita akan stres, depresi, stroke, mati sebelah, opname, ICU, you don't see me, mati. Oleh sebab itu maka surat Al-Muluk mengingatkan kita, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam hati kita ada rasa risau.
Katanya Allah punya berkah, ya, berkah anak, berkah keluarga, berkah harta, berkah rumah, berkah kendaraan. Lalu kemudian dia yang punya kekuasaan, ya. Kenapa aku enggak dapat? Kenapa temanku dapat? Kenapa si Anu dapat? Memang dia yang punya. Dan masalah siapa yang mau dia beri, itu kuasa dia, bukan kuasa kita. Maka di ujung ayat itu dia katakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Di ujung dia tekankan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuasa. Dia yang kuasa atas segala sesuatu. Kesalahan Fir'aun ketika dia merasa kerajaan itu punya dia. Ana rabbukumul a'la. Hai rakyat Mesir, aku yang punya ini. Kesalahan Qarun juga begitu. Ketika dia berkata, kharaja ala qaumihi bizinatihi. Keluarlah Qarun membawa perhiasannya. Qarun keluar membawa perhiasannya. Jadi salah satu sifat Qarun, kalau dia keluar rumah suka bawa perhiasan. Jadi siapa yang bawa perhiasan? Itu Qarun. Supaya apa? Ketika orang melihat, mereka ngomong. Apa kata mereka? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Oh, andai kami punya harta seperti Qarun. Qarun sambil lewat, sambil jalan, dengar orang ngomong gitu. Andai kita bisa, dia menikmati. Kalau tas kulitnya kayak punya kita ya. Kalau cincinnya, nah nanti yang punya cincin tersinggung. Nanti yang punya tas kulit tersinggung. Seandainya saya punya gitu ya, dan dia sangat menikmati, dan semuanya hilang, tak berkesan sama sekali. Maka Allah ingin jelaskan itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 poin dalam satu ayat ini. 1, segala keberkahan. 2, kekuasaan. 3, Allah yang mengaturnya. Engkau menerimanya, tapi ada usaha. Air ini untuk saya kan? Air ini untuk saya. Semua sepakat bahwa air ini untuk saya. Ini untuk Ustadz, ya. Tapi saya mesti ada usaha untuk menggerakkan tangan, mendekatkan ke mulut meminumnya. Saya tidak bisa cuma duduk aja. Begitulah kira-kira jomblo yang ditanya, kamu belum nikah? Allah menentukan. Harus ada usaha. Ngomong sama Ustadz Umar Mita, Ustadz, Anda nggak stop. Itu usaha. Ini Ramadan udah dekat. Emang mau bangun pakai mercon? Harus ada ikhtiar, usaha. Nah, saya punya 2 pilihan. Mau minum gelas atau pakai botol. Ya terserah saya. Mana yang paling menarik? Terserah. Ini pilihan. Ustadz nanti mau ngomongnya duduk di kursi atau tegak berdiri. Ya terserah pilihan Ustadz. Allah kasih saya itu. Inna sam'a, aku pinjamkan engkau telinga, pakai. Wal basar, aku kasih engkau mata, pakai. Wal fuad, aku kasih engkau hati. 3 dia kasih, telinga, mata, hati. Dengar dulu, habis dengar lihat, habis lihat pikir, renung. Sebetulnya di sini apa di sini Pak Ustadz? Di sini atau di sini? Dari sini naik ke sini, dari jantung, darah dari jantung naik ke otak, dari otak inilah kemudian ke telinga, dari otak ini ke mata. Makanya kalau sudah sakit jantung tidak naik ke otak, maka akan bermasalah di mata dan di telinga, stroke ringan, mati. Makanya kata Nabi, diketahuilah di dalam dirimu ada segumpal. Kalau segumpal itu baik, yang lain jadi baik. Allahu yal qalb. Kalau ini baik, ini baik, ini baik, ini baik.
Tapi kalau sudah ini tak baik, makanya punya ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tertutup di sini, tertutup di sini, terkunci di sini. Sumum, bukmun, umyun, pekak, tuli, bisu, buta, komplit penderitaan. Nauzubillah. Makanya jangan heran kenapa ngaji nggak masuk, kenapa omongan nggak masuk. Tertutup di sini. Nikmat terbesar ketika Allah masih bukakan pintu hati, maka kita ngaji. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati dan pikiran. Hidup. Makanya Allah katakan orang yang punya hati tapi tidak digunakan, orang yang punya telinga tidak dipakai, orang yang punya mata tidak dipakai digunakan, ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita belum cerita tentang hidup nih, kita baru cerita tentang perangkat hidup, bahwa engkau bukan apa-apa, engkau bukan siapa-siapa, semua punya aku. Tabaraka, semua keberkahan hidup, istri, anak, keluarga, jabatan, harta punya aku. Kekuasaan, kerajaan, aku yang punya, yang ngaturnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, aku juga. Makanya selesai sholat tadi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, habis itu istighfar, mungkin rasa silap salah dosa tadi nggak ingat. Habis itu 5, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 itu dimasukkan ke dalam hati. La ilaha syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, engkau yang punya kekuasaan. Wa lahul hamdu, engkau yang layak dipuja-puji. Yuhyi, engkau yang menghidupkan. Wa yumit, engkau yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Masuk ayat yang kedua, barulah cerita hidup. Ini ayat yang satu nih kita belum ada. Kita baru cerita tentang dia yang layak kita sembah. Allazi khalaqal mauta, allazi yang khalaqa menciptakan, maut mati, wal hayata hidup. Dia yang menciptakan mati, dia yang menciptakan hidup. Ustadz, ini kelihatannya ayatnya salah nih Pak Ustadz. Kenapa? Kita hidup dulu kan baru mati. Hidup dulu apa mati dulu? Nampaknya antara belum makan dengan sudah makan sama bingungnya. Kita hidup dulu, habis hidup baru mati. Tapi ayatnya cerita mati dulu baru hidup. Ketika sebelum ini saya hidup. Sebelum ini Ustadz di mana? Di dalam perut ibu saya hidup. Sebelum di perut ibu Ustadz di mana? Saya di alam roh, saya hidup. Habis dari sini nanti kemana? Di alam kubur, saya hidup. Habis dalam kubur di mana? Masuk surga, masuk neraka, hidup. Jadi sebenarnya kita tidak pernah mati. Siapa bilang kita mati? Yang ada kita berpindah. Makanya nanti kalau dapat kabar Ustadz Somad sudah berpindah, udah nggak bisa diundang lagi, udah pindah. Kenapa disebut mati? Karena sebelum kita ada kita mati, dan sekarang kita ada kita hidup, dan kita tidak pernah mati. Yang menciptakan mati dan hidup, yang menciptakan tidak ada dan ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang hidup ini stres, depresi, hilang harapan, dia tidak mengerti hakikat hidup. Sebelum cerita hidup dan mati, Allah sudah beri engkau perangkat hidup. Berkah harta, berkah rumah, berkah jabatan, berkah anak, berkah keluarga, kerajaan, kekuasaan, jadi kepala dinas, jadi kepala cabang, jadi bupati, gubernur. Allah punya kuasa. Apa yang kau takutkan? Jangan cemas. Ketika engkau keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan nama bapakmu, namamu pun kau tak tahu.
Tolong angkat tangan siapa yang lahir sudah tahu namanya. Dalam Islam orang baru punya nama setelah 7 hari. Hari ke-7 3 yang dilakukan orang tua: potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Dikasih saya nama Abdus Somad. Hari ke-7 potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Jangankan nama bapak kita, nama ibu kita, nama kita pun kita tak tahu. Lalu apa yang kita sombongkan? Alladzi khalaqal mauta. Sebelum ada Allah menciptakan, setelah ada Allah juga menciptakan. Datang SMS, WA masuk ke HP saya, Ustadz, untuk apa saya ada? Untuk apa surga ada? Untuk apa neraka ada? Boleh nggak saya minta sama Allah supaya mati aja? Saya baca itu emosi, lalu saya balas, kamu cari jembatan, kamu terjun, mati aja kamu. Habis itu dia nggak WA lagi, baru saya yang cemas, jangan-jangan dia betul-betulan terjun. Allah ciptakan mati dan hidup, tak ada dan ada. Dia buat kita menjadi ada. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji. Liyabluwakum, liyabluwakum, untuk menguji. Ujian. Ujian apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ahsanu, yang paling baik, amala, amal. Jelas Allah buat ada hidup, ada mati. Sekarang pukul 2 kurang 15, di saat yang sama, detik yang sama, sekarang di rumah sakit ada yang menangis lahir. Tapi di dinding rumah sakit yang sama ada yang menangis karena melepas kematian. Di detik yang sama sekarang ada yang lahir, detik yang sama ada yang mati, meninggal dunia. Untuk apa Allah ciptakan ini? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal. Orang kita keliru memahami amal. Selalu dipahaminya yang namanya amal itu sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, zikir. Bukan, itu bukan amal, itu ibadah. Ada amal keseharian, rutinitas, tapi bernilai ibadah. Besok hari Rabu, bukan hari libur. Besok orang masuk kantor, yang punya kantor, ngurus ruko, yang punya bisnis, rumah makan, kuliner. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 8 jam. Habis itu tidur 8 jam. Maka masuk kerjanya itu bernilai ibadah. Dengan syarat keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula la quwata illa billah. Tidurnya 8 jam bernilai ibadah. Dengan syarat bismika Allahumma ahya wa amut. Dibaca setelah pengajian, jangan sekarang. Banyak juga orang ngaji tidur, pas dibangun, kenapa nanti tidur? Tidur adalah ibadah. Artinya bahwa kita mesti memahami ibadah itu total. Segala hidup ini ibadah. Akibat dari orang memahami parsial, sepotong, setengah, ketika di masjid dia khusyuk, ibadah nih, ini ibadah nih. Pas bisnis dia nyantai, karena dia anggap itu tidak ibadah. Pas di masjid dia khusyuk, pas di kantor dia main-main, karena dia anggap tidak ibadah. Padahal hidup ini total adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah total. Oleh sebab itu maka dikatakan dalam ayat yang kedua ini, siapa yang paling baik amalnya. Maka kalau sudah begitu, saya tidak merasa saya lebih baik amal saya. Mana yang lebih baik, amal Ustadz Somad yang ngajar
atau yang menyebarkannya melalui slide sehingga yang di pojok bisa tahu? Yang mau jawab segan, nanti mau ngomong. Nah, tentu banyak amal mereka, nanti Ustadz tersinggung. Tentu amal Ustadz yang banyak, nanti kalau mereka mati kan? Artinya kita saling melengkapi. Mereka pandai buat itu sampai kelihatan. Tapi kalau saya nggak ngomong, itu nggak ada. Saya ngomong, tapi kalau itu tidak dihidupkan, yang jauh nggak kelihatan. Artinya kita beramal saling melengkapi. Ada kekurangan. Suara saya bisa terdengar sampai ke sana karena mikrofon. Artinya saling melengkapi. Teknisi, kawan-kawan kameramen yang merekam acara ini, habis direkam nanti diupload ke YouTube, lalu kemudian ditonton orang, dimasukkan ke Instagram. Semuanya amal. Jadi kalau sudah begitu memahaminya, tidak lagi orang berpikir baca Quran amal, zikir amal, tapi main internet tidak amal. Itu amal juga. Maka nanti kalau ibu lihat suaminya main terus, itu sedang beramal. Papa lagi ngapain? Amal ini. Innamal a'malu binniyat. Ada niat yang baik, maka kita selalu disuruh untuk berniat baik. Tidak ada yang bernilai kosong. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapus dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Diamnya fikir, geraknya zikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bergerak, dia sedang berzikir. Nah, makanya kalau ada teman di sebelah diam, itu sedang berpikir. Kok dari tadi diam aja? Mikir. Apa yang kau pikirkan? Kira-kira Ustaz ini selesai jam berapa ya? Diamnya pikir, geraknya adalah zikir. Karena hidup bukan gratis, bukan free. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Pengampun. Umur diberikan Allah 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku 70 30, 70 60. Oke, kita ambil umur Nabi 63. Terhitung dari sejak 1 sampai 10 tidak dicatat malaikat. Rufi'al qalam. Qalam artinya pena. Rufi'a ngangkat. Ini pena nyatat terus nih. Nyatat. Tapi ada yang penanya terangkat. Rufi'an. Penanya nggak nyatat. Amalnya tidak ditulis. Siapa itu? 3 orang. Anis sobi hatta yahtalim. Anak kecil. Maka mereka nyantai aja. Dia nggak dicatat. Yang kedua, anin naim hatta yastaiqiz. Orang tidur. Sleeping walker nggak dicatat. Anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sembuh. Jadi yang amalnya tidak dicatat 3. Anak kecil, orang tidur, orang gila. Maka aneh kalau orang gila bisa nyoblos. Karena dia dalam hukum Islam tidak berlaku. Kok bisa ke situ beloknya ini? Nah, dari 1 sampai 10 ini oke, belum. Makanya dia tidak disebut akil balik. Dari 11 ini sudah mulai dihitung malaikat. Ustadz Somad, saya ini orangnya lupa, silap, salah, banyak dosa. Sekarang saya baru bertobat. Umur kamu berapa? Umur saya sekarang sudah 40. Oke, Ustadz 40, masih ada waktu beramal 23 tahun. Saya Ustadz banyak kealpaan. Umur kamu berapa? 63 kurang 2 hari. Min 2 hari. Kira-kira Allah masih terima saya enggak, Ustadz? Datanglah seorang pelaku dosa membawa pisau, sudah membunuh 99 orang. Bertemu dengan pendeta Yahudi sebelum Nabi Muhammad datang. Hai pendeta Yahudi, ya, aku pembunuh. Berapa orang sudah kau bunuh?
sudah 99 orang kubunuh. Kira-kira Tuhan mengampuni aku apa tidak? Dosamu terlalu banyak, Tuhan tidak akan mengampuni dosamu. Kalau begitu kau yang ke-100 mati. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka taubat. Sampai kapan taubat diterima Allah? Innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yugharghir, sebelum gharghara sakaratul maut. Mandi taubat, salat sunat taubat. Salat sunat taubat, niat dalam hati. Ada yang melafalkan niat, sebagian mazhab Syafi'i, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tapi mazhab lain tidak, cukup dalam hati saja. Niat di sini. Allahu Akbar. Sama seperti sholat sunat, kita Fatihah, ayat, habis itu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Lebih banyak astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, panjang sekali Pak Ustaz. Payah kami ngapalnya. Mudah, tinggal tulis aja, search. Search. Nah, tulis di situ Sayyidul Istighfar. Enter, langsung pilih image, dah enter, langsung dapat, print, tempel dekat kompor gas. Setiap masak pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Mana tempat yang paling sering dilihat? Kulkas. Saya sedang diet nih Pak Ustadz, jarang masak, terus di dekat meja makan aja. Nah, tempel situ. 1 hari 3 kali, 10 hari insya Allah hafal. Minta ampun kepada Allah SWT, karena sampai masanya akan berakhir. Habis. Belum, sebentar lagi nah. Game is over. Habis. Apa yang mau kita cari hidup ini? Punya kekuasaan, hilang. Punya harta, tinggal. Semuanya akan mati. Cuman 2 saja. Mati, hidup, hidup, mati. Garis startnya lahir, garis finishnya mati. Semua pasti. Yang nggak tahan setengah mati. Sakitnya lagi, diabetes meletus, asam urat, jantung koroner, cincin masuk ke dada. Orang di tangan ini dalam 3, nggak boleh makan nasi, nggak boleh, stroke, stres, depresi, sakratul maut. Udah mati? Belum, nggak jadi. Inilah cuma hidup nih. Nih perjalanan habis, melewati godaan-godaan. Maka nikmat yang terbesar bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas adalah ketika cepat mendapat jalan ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang namanya setelah saya lama berpikir, waktu pertama kali ketemu dengan Akhi Tengku Wisnu, kemudian Mas Primus, lama saya mikir, mereka ini muda, ganteng, kaya, duit banyak, mantan-mantan banyak. Ngapain mereka taubat? Lama saya mikir. Andai saya jadi mereka, taubatnya nanti aja lah. Kira-kira kalau sudah sakit gitu kan? Lama saya mikir. Tapi ternyata mati tidak datang dengan pemberitahuan. Berapa banyak orang yang diponis dokter mati, malah nggak mati-mati. Berapa banyak yang sehat, malah mati mendadak. Katanya, Ustadz harus olahraga nih. Nanti Ustadz kalau nggak olahraga nanti sakit cepat mati. Dapat berita habis jogging mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok nggak olahraga. Artinya tetap, karena kita sudah belajar bahwa mati dan hidup adalah pemberian Allah. Kita tidak disuruh mencari tahu kapan.
yang penting mengisinya. Tapi jangan gara-gara pengajian ini lalu pulang dari ini semuanya mau mati. Ini ada yang penulis skenario, pemeran film Islami atau buat film animasi. Habis acara ini kemudian mereka kumpul rapat, gimana? Jadi kita buat film Islami. Ah, nggak usah lah, kita mau mati aja. Oh jangan. Besok kita mau mati, hari ini ada bibit korma di tangan kita, tanamkan. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, tapi di tanganmu ada bibit korma, tanam. Untuk apa ditanam? Kita kan mau mati. Nanti akan ada orang yang memetik buahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana, kita dapat pahalanya. Makanya beda orang beriman dengan tidak beriman, sama-sama berkarya, sama-sama buat pahala, sama-sama kaya. Tapi bedanya yang satu dunia oriented, yang mau dia cari popularitas, kekayaan, kemewahan, seperti menelan air laut yang tak kunjung habis. Makin kering, makin kering, makin kurang, makin kurang. Sedangkan orang yang beriman, bukan berarti artis yang hijrah lalu berhenti main film. Tidak, dia terus, tapi mulai mengarahkan orang kepada jalan dakwah. Namanya apa? Dakwah bil film. Karena ada orang-orang yang tidak tersentuh dengan ceramah, tapi tersentuh dengan novel. Saya ke rumah teman saya, pulang dari Mesir, mampir Jakarta, tidur di rumah dia. Saya lihat novel Lusuh. Saya tanya, kamu baca ini 200 halaman? Ya. Dari berapa? Dari Isya sampai subuh khatam. Novel apa? Ayat-ayat cinta. Habibur Rahman El-Shirazi. Artinya banyak orang tidak tertarik dengan ceramah, tapi baca novel. Tapi ada lagi baca pun nggak tertarik. Dia sulit tidur, tapi kalau udah baca novel, tertidur. Maka orang ini tersentuh dengan film. Itulah asal muasal ceramah kami direkam, karena banyak orang yang tidak baca, tidak ke masjid, tidak ngaji, tapi suka melihat internet. Santri tanpa pesantren. Tapi ada orang yang anti dengar ceramah, baru ngelihat aja, oh aku takut mati. Bayangan dia ustadz itu kalau ceramah mati. Tapi ketika dia nonton film, maka berubah mindsetnya. Ini yang mau kita garap. Kita punya segmen masing-masing. Yang ring satu yang udah ngaji, dengan ustadz-ustadz kita udah ngaji. Tapi ada orang yang belum tersentuh, menyentuh mereka. Mereka inilah agen-agen, agent of change, agen-agen perubahan, melalui komiknya, melalui candanya, melalui humornya, melalui iklannya, melalui vlognya, melalui video pendeknya, melalui Instagramnya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairun min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Ustadz Somad memang ustadz yang dia ceramahi orang baik-baik semua. Ini di depan saya ini orang yang sudah ngaji, orang yang bolak-balik ngaji. Tapi yang di parkir sana, yang di diskotik sana, yang di naik klub sana, yang masih belum ke masjid, yang masih belum sholat, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Maka ayat ini mengingatkan kita, allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Kemarin hari yang paling berat bagi saya, hari Ahad. Paginya dapat SMS WA guru waktu di kampus dulu meninggal, wakil ketua jurusan. Jam 9-nya datang WA dari Medan, guru SMP dulu meninggal di hari yang sama. Membuat saya lama berpikir, dulu mereka guru saya, sekarang mereka meninggal dunia, beda umur sekitar 15-20 tahun. Apa yang ditinggalkan? Tinggal istri, tinggal anak, tinggal rumah, tinggal keluarga, tinggal habis. Kalau pernah dulu bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, Masya Allah. Beramal bukan berarti meninggalkan dunia ini. Kalau begitu kita tinggalkan saja dunia ini, Pak Ustaz. Tidak.
Laisa bi khairikum man taraka dunya. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Saya mulai tadi jam 1.15, sekarang jam 2:05, 50 menit. Sisanya kertas pertanyaan. 2 ayat. Insya Allah kita khatamkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Kuasa. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kenapa ditutup aziz? Kalau aku mau, hai pelaku dosa, sudah lama kau mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, mati. Tapi aku masih ghafur, aku masih mau ngasih kau ampun. Kenapa Ustaz Somad? Kita semua masih hidup sampai hari ini. 12 Rabiul Awal 1440 kita masih hidup. Ghafur, karena Allah ingin engkau minta ampun. Kita minta ampun hari ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 2 ayat. Ayat selanjutnya baca sendiri, baca tafsir. Tidak paham tanya ustadz kita banyak. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Di jamaah yang sudah banyak. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengamati segerombolan bison kambing menyeberangi sungai. Ketika dia lihat ada seekor kambing yang mulai meninggalkan jamaah mencari air, di situ baru predator menerkam lehernya. Maka jangan pernah meninggalkan jamaah. Kalau ada pengajian, datang. Tidak ada alasan. Paksakan diri, datang. Alaikum bil jamaah. Hendaklah berjamaah. Baik. Menurut pertanyaan, teknisnya kita ada sedikit beda. Ya. Karena pertanyaannya kita ambil dari Indonesia. Pertanyaannya sebetulnya berat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Teman saya baru 3 nikah sama mantannya 2 kali. Kira-kira apa yang dilakukan? Kemudian jodoh belum ketemu tapi panas ya teman tidak pada nikah. Terima kasih Pak Ustaz. Berat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan cara apa? 2. Pertama bis sabri, kedua wassalah. Sabri, sabar. Sabar itu apa Pak Ustadz? Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu apa? 2. Pertama, tahan hati, jangan sumpah serapah Allah. Kenapa mantan aku, kenapa suami aku, kenapa bukan suami dia, kenapa bukan suami dia? Aku kan udah sholat, aku udah ngaji. Tahan. Yang kedua, tahan tangan. Jangan sampai mencakar-cakar wajah. Jangan sampai. Karena dulu orang Arab jahiliyah, kalau dia kena musibah, dia cakar wajah, dia tarik rambut, dia sobek kantong. Maka kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami, man darabal khudud, siapa yang mukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong. Yang tadi belum kan? Belum merobek kantong kan? Nah, maka yang pertama langkahnya sabar. Kalau dalam hatimu ada berkata-kata, kenapa aku yang begini? Kenapa tidak? Langsung makanya kadang ketemu teman pas lagi ngobrol dulu nggak ada angin nggak ada hujan, itu mungkin dalam hatinya ada. Ente istighfar kenapa? Ingat mantan. Yang kedua wassalah, banyak-banyak sholat. Kalau kebetulan pagi sholat duha, kalau kebetulan malam sholat tahajud, kalau pas mau tidur Pak Ustadz sholat witir. Loh, witir katanya nanti habis tahajud. Witir bisa sebelum tidur. Nanti kalau bangun malam tahajud saja, nggak usah witir lagi. Abu Bakar witirnya
Ya Abu Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, witirnya kapan? Nanti malam. Umar witirnya ba'dal atamah, setelah isya, mau tidur malam. Nah maka bagi yang kena musibah apapun namanya, dua ini dengan sabar, tahan hati, jangan sumpah serapah caci maki, wassalah, dengan banyak-banyak sholat. Saya ayat nggak banyak hafal Pak Ustaz, yang biasa saja, qul huwallah, rabbil falaq, rabbin nas, inna ataina, wal asri, banyak. Risau, gelisah, marah, kecewa, letaknya, tempatnya sama dengan bahagia, senang. Hati bukan punya kita, punya Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara jari jemari Tuhan. Maka Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Janji Allah kalau kamu banyak-banyak ibadah, falyabudu rabba hadzal bait, falyabudu rabba hadzal bait. Siapa dia? Allazi at'amahum min ju'. Habis itu wa amanahum min khauf. Coba tengok, falyabudu, ibadah. Kalau engkau banyak-banyak ibadah, at'amahum, food, makanan. Kalau kau lapar, nanti dia kasih kau makan, fisik. Amanahum, aman, adem, ayam, tentram. Fisik, non fisik. Hidup ini kan cuma dua, fisik, non fisik. Makanan, minuman, pakaian, mobil, rumah, kendaraan, aksesoris, fisik. Risau, gundah gulana, kecewa, marah, sakit hati, non fisik. Mundur ke belakang. Fisik kacau balau, non fisik error. Di mana letaknya? Falyabudu ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum. Banyak-banyak engkau beribadah, sedekah, zikir, baca Quran, tenangkan hati, baca one day one juz. Oh nggak sanggup Pak Ustadz, one day half juz. Nggak sanggup juga Pak Ustadz, one day one page. Nggak sanggup juga Pak Ustadz, one day one verse. Satu hari satu ayat. Nggak mungkin satu hari satu ayat, nggak bisa. Satu ayat Yasin, udah. Besok innaka laminal mursalin. Kita buat aja daftar sendiri, sholat sunat, puasa, ini. Baik. Berikut ini pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu juga. Ustaz, gimana kalau kita baru ada berhijab tapi di pekerjaan kita tidak boleh berhijab, sudah mundurkan diri tapi tidak dikasih, dan pertanyaan namanya dimaksud. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jangan dipoto, nanti viral. Kita sampai di hutan, pilihannya cuma dua, antara makan babi, atau mati. Pilih mana? Pilih makan babi. Gak boleh kita, aku mati aja Pak Ustadz. Jangan, ayo makan babi sama saya. Gak boleh pilih mati. Jangan diedit. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu dengan tanganmu sendiri menjerumuskan dirimu pada kematian. Gak boleh. Jadi misalnya tinggal di luar negeri, supervisor kejam, nggak ngasih waktu sholat. Kalau nggak kerja mati, maka saat itu dia boleh kerja di tempat itu karena alasan darurat. Tapi kalau di Indonesia alasannya bukan untuk mati, mau cari kaya, mau cari lebih, maka disitulah letak jihad, disitulah letak. Nah, jadi solusinya Pak Ustadz,
Ini ceritanya panjang, melibatkan segala aspek Ipolexos Budhankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kenapa pengusaha-pengusaha itu berani mengancam karyawannya buka jilbab? Karena dia dapat izin bebas. Padahal ini kan negeri mayoritas muslim. Mestinya perizinan itu waktu ngurus izin. Perusahaan Jepang, perusahaan asing, karena membuka usaha di mayoritas muslim, maka dia mesti mengizinkan yang muslimah pakai hijab. Bisa atau enggak? Bisa. Yang mengatur itu siapa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perdanya siapa? DPR. Yang milih DPR-nya siapa? Masyarakat. Jurkamnya siapa? Artis. Maka kalau DPR anti syariah naik, yang berdosa itu artis. Kenapa dia tidak bersaing dalam watawasau bil haq, watawasau bis sabr? Ustaz, saya mungkin pencalekan tahun ini saya nggak caleg lagi Pak Ustaz. Ada yang ngomong gitu ke saya nggak maksa dia harus caleg, enggak. Saya cuma ngasih dia pikiran. Jadi nggak caleg, enggak Pak Ustaz. Nanti si Anu mencaleg, si Anu mencaleg, si Anu mencaleg. Fans antum lari ke dia. Siapa yang salah? Oh, jadi kalau gitu saya caleg lagi? Nggak tahu. Oleh sebab itu kita tidak tinggal di negara kerajaan Saudi Arabia. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Siap? Takut. Oleh sebab itu maka ini umat ini dia punya public figure. Coba adakan survei, berapa yang mempublik figurkan ustadz dan ulama, tapi berapa yang mempublik figurkan artis. Dia bisa menjadi magnet suara untuk lahirnya perda-perda yang pro kepada Islam. Dari pertanyaan yang simpel sederhana, kenapa orang bisa dilarang kerja pakai hijab? Karena tidak ada aturan. Maka kalau ada aturan dibuatkan. Bagi yang tinggal di mayoritas muslim, perusahaan, security-nya kasih izin sholat Jumat. Pegawai perempuan pakai hijab. Kenapa tidak bisa? Bisa apa tidak? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Oleh sebab itu maka pengajian-pengajian mencerdaskan. Artis-artisnya cerdas. HP-nya alhamdulillah sudah cerdas, smartphone. Penggunanya goblok. Oleh sebab itu ke depan ngaji cerdas, insya Allah akan bangkit wakil-wakil rakyat yang cerdas-cerdas, sehingga hasilnya nanti keluarlah peraturan-peraturan, undang-undang. Orang kita mengayomi agama Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Negara ini diatur oleh agama, berketuhanan. Siapa bilang tidak bisa? Nah yang pertanyaan Ustadz jawabannya udah kemana-mana, paham saya. Saya mau menjawab segala aspeknya, tapi intinya kalau engkau terdesak memang tak bisa makan lagi, berlaku hukum darurat. Tapi kalau bukan hanya cerita makan, hanya untuk mencari kekayaan, ingat, inilah jihad. Sanggup tak meninggalkan? Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikut saya kesempatan teman-teman yang beberapa besar ini. Teh Sari ini mungkin ada pertanyaan. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa datang ke sini dengan Ustaz idola kami semua. Semoga semua yang ada di sini memberikan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Saya hanya ingin didoakan sama Pak Ustaz, semoga saya cepat-cepat istiqomah, segera berhijrah dan tidak dibuka lagi. Kemudian
bagaimana cara saya menyampaikan kepada orang tersebut bahwa seorang muslim itu memang wajibnya menuntut aurat. Maka dari itu Pak Ustadz, ini salah satu yang menjadi alasan saya sampai hari ini berhijab. Itu Ustaz. Kalau berbicara dan saya ya kan. Ada amal pokok, ada amal tunjangan, ibarat gaji juga, ada amal bonus. Amal pokok apa itu? Sholat, puasa, zakat, haji. Kalau mampu, itu amal pokok. Berhijab itu amal pokok. Berhijab itu amal pokok. Amal tunjangannya sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat mutlak, sholat tasbih. Puasa, amal tunjangannya Senin Kemis, Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud. Zakat, tunjangannya infak, sodako, wakaf. Sudah haji, tunjangannya umroh. Yang sudah berhijab, tunjangannya cadar. Hijab sekedar jilbab, tapi wajah masih nampak. Dia masih mau ingin lebih daripada itu. Maka, nah ini amal pokok, ini amal tunjangan. Tapi ada bonus. Bonus itu diperoleh orang dengan kekuasaan tertentu. Hanya bisa melakukan amal itu dengan profesi tertentu. Contoh, khitan massal gratis. Saya bisa nggak? Nggak bisa. Hadirilah khitan massal gratis, dipotong oleh Ustadz Somad. Nggak ada yang mau daftar. Maka ini bonus bagi dokter. Dia punya amal bonus. Anda tidak mampu, gak mampu bayar pengacara, datanglah ke LBH Syariah, Lembaga Bantuan Hukum Syariah. Itu amal bonusnya orang. Siapa dia? Pengacara. Anda punya produk-produk yang berkualitas Islami, nggak punya uang untuk bayar bintang iklan, kami siap endorse. Siapa yang bisa melakukan itu? Artis. Artis mana? Hijrah Fest. Ini bonus. Mengeluarkan perda, zakat potong atas. Itu hanya bisa dilakukan oleh bupati dan DPR. Nah, sekarang kita balik. Ustadz Somad, bupati kami rajin sholat zuhur. Kira-kira bupatinya masuk mana? Baru amal pokok. Ustadz, ada pengacara kami, orangnya rajin sholat subuh, sholat. Loh, enggak sesuai. Masa profesinya bonus, tapi amalnya pokok. Lalu apa hubungan dengan pertanyaan tadi? Gak nyambung Pak Ustadz. Bahwa calon suami, calon istri mengerti ini, bahwa yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, berhijab adalah pokok. Maka kalau dia tidak siap pokok, gimana dia mau siap tunjangan dan bonus? Jadi kalau gitu didelete aja Pak Ustadz. Jangan. Doakan dulu dapat hidayah, kasih waktu kayak 40 hari atau 3 bulan atau 3 semester. Kalau memang dia berubah, kita terima dengan bismillah. Kalau tidak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Begini banyak orang soleh-soleh. Amin. Yang ngamin kan yang belum nikah. Ini udah nikah
Hai perempuan, kalian punya calon suami, pahamkan dia tentang amal pokok. Laki-laki punya calon istri, pahamkan dia tentang amal pokok, amal tunjangan, dan amal bonus. Baru dia ngerti. Kita kalau tinggal di suatu daerah, saya misalnya ceramah di Kuala Lumpur, pertama yang perlu saya tahu adalah mapping, pemetaan. Saya lokasinya di mana ini sekarang? Jauh nggak dari pusat kota? Begitu juga memposisikan orang ini, dia sedang di mana. Kalau amal pokok aja dia nggak ngerti, bahwa dia anggap nggak bisa. Ini pokok, ini nggak ada tawar-menawar, ini harga mati. Tapi ada Allah yang menguasai hatinya. Doa malam sebelum tidur, berwudu, sholat hajat, baca la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, kata Imam Ibnu Katsir, illa yassarahullah, Allah memudahkan. Baca Quran, habis baca mohon kepada Allah, ya Allah, berkat bacaan Al-Quran ini lembutkanlah hatinya, lapangkan dadanya supaya dia bisa menerima. Ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dijabah deh ya, mudah-mudahan ini deh ya, mudah-mudahan suaminya kalau suaminya juga cepat dia. Dari sisi laki-laki ada rekan kita Amadoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, senang banget, bersyukur sekali bisa menatap Pak Ustadz Abdul dari dekat seperti ini. Saya kagum sekali dengan Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya, yang selalu saya mau pertanyakan itu, ya memang agama Islam ini kan berbagi banyak golongan, beberapa golongan. Dan salah satunya adalah menurut Pak Ustadz itu bagaimana dengan ulama-ulama yang membid'ahkan Maulid Nabi, kayak banyak ya, itu bagaimana sudut pandang dari Pak Ustadz? Terima kasih. Agama Islam semuanya Islam, bersyahadat, tapi kemudian ada mazhab-mazhab, ada ormas-ormas, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab dalam akidah Atsari, ada mazhab Maturidi, ada mazhab Asy'ari. Lalu kemudian ada pula ormas yang berafiliasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah. Nah, jadi kita tidak memahami bahwa mazhab dan ormas ini agama. Ormas dan mazhab bukan agama. Dia adalah salah satu pendapat di dalam agama. Jadi jangan katakan ini agama, bukan. Dia Islam, tapi salah satu pendapat dalam Islam. Ambil contoh tentang masalah sholat subuh. Kira-kira ada enggak mazhab yang mengatakan sholat subuh itu sunnah? Al-Wasliyah, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Asy'ari, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Asy'ari, Maturidi, semuanya mengatakan sholat subuh wajib. Sholat subuh 2 rakaat. Ada enggak mazhab yang mengatakan sholat subuh 1 rakaat? Ada. Semuanya sepakat
Tentang masalah wajib sepakat. Tentang masalah 2 rakaat sepakat. Tentang masalah baca Fatihah di setiap rakaat sepakat. Tapi ada beberapa yang berbeda pendapat. Contoh, tentang masalah Fatihahnya jahar apa sir. Menurut Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Hambali sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang masalah kunut subuh, menurut Syafi'i berkunut, menurut Maliki berkunut, menurut Hanafi tidak, menurut Hambali tidak. Nah, ketika menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat ini, maka mari kita berlapang dada menerima perbedaan dan bekerja sama pada yang kita sepakati. Saya bermazhab Syafi'i, kunut subuh ya, bismillah jahar ya. Tapi Ustadz Umar minta bismillahnya sir, subuhnya tidak pakai kunut. Apakah karena saya berbeda dengan Umar Mita lalu saya dengan beliau nggak sholat subuh? Kami tetap sholat subuh. Ini sekarang Ustadz beda nih. Sama-sama meyakini subuh itu wajib ya, sama-sama sholat subuh 2 rakaat ya, sama-sama sholat subuh dilaksanakan sebelum terbit matahari ya. Cuman Ustadz ada perbedaan sedikit nih masalah. Apakah gara-gara ini Ustadz kelahi? Enggak. Terus andai terjadi nginap nih di hotel, besok kita sama-sama sholat subuh, gimana? Saya minta beliau jadi imam. Ustadz, patut jadi imam. Cara Ustadz gimana kalau dia nolak? Begitu sampai saya langsung komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gak mungkin ya kan? Ustadz maju, aku udah komat. Paling enak jadi makmum, saya tinggal ngikuti dia. Apa lalu saya provokasi ke kamar-kamar, nanti kalau imamnya Ustadz Umar Mita jangan sholat subuh ya. Selesai. Nata'awan fimat tafaqna, mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Maka saya sebutkan dalil-dalil tentang maulid. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan maulid tak masalah. Kemudian Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki mengatakan maulid Nabi. Ada pula maulid dengan catatan. Kemudian Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi Lil-Fatawi dengan syarat hanya 5 isi maulid. Pertama, baca Quran. Kedua, sejarah Nabi. Ketiga, tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Keempat, ada doa. Kelima, ada sedekah makanan. Tapi kalau campur aduk laki-laki perempuan, ada joget-joget maksiat, maka maulid menjadi majelis bid'ah. Saya condong kepada pendapat yang pertengahan. Saya tidak membid'ahkan maulid, tapi saya tidak membebaskan maulid sesuka hati sampai jadi ajang maksiat. Saya ikut pendapat ulama, boleh dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa hikmah dari maulid? Pertama, nyambung silaturahim. Yang kedua, mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Makanya saya selalu usulkan, jangan maulid hanya ceramah-ceramah. Dalam rangka maulid Nabi, lomba cerpen sejarah Nabi. Dalam rangka maulid Nabi, lomba imam. Masjid-masjid, pengurus masjid buat lomba imam. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Setuju. Ongkosnya dari mana? Diam. Allah malam. Ya, untuk teman-teman semua mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Kebetulan Ustaz ada bukunya 37 masalah populer dan juga mungkin untuk sudah tanya jawab soal tidak ada di tahap luar ini untuk kelas ini. Ya, tidak bisa didapatkan di tempat lainnya. Ada mungkin tempat itu lain atau siapa yang bertanya? Silakan. Pak, masuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya pernah membaca kutipan berita Pausan di media sosial. Kutipan berita itu sepasang suami istri di negeri Makassar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan dia menyesal atas kelalaiannya membunuh anaknya. Secara tidak langsung, anaknya sakit, dia tidak percaya dengan vaksinasi dan sebagainya. Dokter tidak percaya. Karena bagi dia kurang berdoa vaksinasi. Di akhir beritanya itu ada statement yang membuat saya jadi merusak logika saya. Di situ statementnya adalah sebaiknya manusia bermanusia dulu baru beragama. Tugas seorang manusia adalah bukan menjadi Tuhan. Jadi karena keyakinannya orang tua ini, dia berkeyakinan bahwa tidak pula macam-macam eksistensi itu. Jadi saya bisa merawat saya. Dan akhirnya itu sakit dan meninggal dunia. Terlepas dari itu, yang saya mau mempertanyakan adalah karena Ustaz mengenai kalimat bermanusia dulu baru beragama. Padahal kita beragama ini supaya kita mempelajari, mengamalkan sehingga menjadi manusia yang Antum beragama. Apa agama itu? Islam. Antum beragama Islam, yang antum ikut manusia, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tidak beragama ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. A tidak, T Tuhan, is keyakinan yang mengatakan tidak ada Tuhan. Maka dia tidak percaya Moses, Musa, dia tidak percaya Yesus, dia tidak percaya Muhammad. Karena ketiga orang ini sama-sama manusia, sama seperti kita. Mereka hanya orang yang mengigau dan berhalusinasi. Kata yang punya website yang antum baca tadi. Untuk apa kita beragama? Karena agama itu pun datang dari orang. Yesus, Muhammad, dan Moses. Kalau ada tokoh-tokoh yang lain, Siddhartha Gautama, Buddha, kemudian Zarathustra, Zoroaster, mereka manusia. Ngapain kita ikut manusia? Kata dia. Dan dia ateis. Dan ketika kita tanya, kamu dapat pemikiran ateis ini dari siapa? Dari Karl Marx. Karl Marx. Sekarang kita balik. Kami ngikut Muhammad nggak boleh, nggak. Ngikut Isa nggak boleh, nggak. Ngikut Moses nggak boleh, nggak. Kenapa? Karena manusia. Terus ente ngikut Karl Marx kok boleh? Nampak? Dia sedang mengalami kekacauan pemikiran. Orang lain tidak boleh ikut manusia, tapi dia mempertuhankan manusia. Semua orang yang tidak beragama ateis, siapa yang diikutnya? Nabinya Karl Marx, Stalin, Lenin, Sigmund. Puncaknya Nietzsche. Apa kata Nietzsche? Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Mereka adalah orang-orang gagal paham tentang agama. Tapi mereka jauh nul di sana. Kalau dipakai ring, mereka entah ring berapa, tidak tersentuh. Ngaji nggak mau, diajak dialog nggak mau. Jadi saya mau memahamkan pada antum kita semua, mereka sebenarnya mengikuti pikiran orang lain, bukan pikiran dia sendiri. Cuman dia larang kita ikut pikiran. Gak usah kamu ikut Muhammad, tapi sebenarnya dia tuh nabi-nabi dia semua.
Karl Marx, Stalin, Lenin, Sigmund, Nietzsche dan lain sebagainya, dan filosof-filosof barat yang tidak bertuhan, dan pada akhirnya mati dalam keadaan gila. Nietzsche akhirnya gila, na'udzubillah. Makanya tidak ada jalan lain selain kembali ke jalan Allah, berislam. Jadi kalau anak kita sakit Pak Ustadz, ya berobat. Saya yakin dia stres akibat anaknya mati itu gila ya. Dalam Islam kalau orang tidak bertuhan hukumannya apa? Mati. Orang murtad hukumannya mati. Hukum Islam. Tapi karena kita tidak pakai hukum Islam di Indonesia, kalau ada orang tidak bertuhan tidak boleh tinggal di Indonesia. Karena sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi PKI ateis di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun ungkapan kita manusia dulu baru bertuhan, bermain dengan kata-kata semuanya, kira-kira yang saya jelaskan ini paham, nyambung. Itulah bayang. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana Ustaz? Masih bisa bertanya lagi? Ya. Bisa? Pertanyaan terakhir. Oke. Kita ambil dari wayang kurang. Sana atau sana? Situ. Mic-nya gimana caranya? Kata ini. Olah. Oke, olah. Kayaknya jangan saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makin banyak kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya orang bertanya, bagaimana hukumnya buat Islam kalau seandainya seorang ibu yang mungkin tidak bisa punya anak, kemudian dia mencoba kain tabung atau pingsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi tabung. Kalau perintahnya kuat, namanya, oh saya bagi dulu biar jelas pemetaan, mapping. Ini masalahnya masuknya kemana? Ustaz mapping aja. Hah? Ustaz mapping aja. Baik. Nama agamanya Islam. Islam itu isinya 3. Yang pertama namanya aqidah, keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka. Namanya aqidah. Yang kedua namanya syariah atau Islamic law, hukum. Yang ketiga namanya akhlak, sabar, ridho, qanaah, tawakal, bersihkan hati dari hasad, jangan dengki, jangan dendam, jangan marah, jangan kecewa, berserah pada Allah. Itu namanya akhlak atau Islamic morality atau etik. Dimanapun ngaji nggak keluar dari sini. Akidah, syariah, akhlak. Nah, kira-kira pertanyaan Mbak Ola tadi kemana masuknya? Ke akidah, ke syariah atau ke akhlak? Syariah. Syariah. Halal haram. Nah, syariah ini kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya kurang kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya nggak kuat, makruh. Perintah kuat, wajib. Nggak kuat, sunnah. Larangnya kuat, haram. Larangannya nggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah.
atau boleh. Nah, sekarang kita mau memposisikan bayi tabung masuknya kemana? Bayi tabung dengan syarat satu, spermanya memang betul punya suami, bukan punya stuntman. Dua, sel ovum, sel telurnya memang betul punya istri, bukan punya sepia. Tiga, dokternya amanah. Dokter amanah, terpercaya. Kalau tiga syarat terpenuhi, maka bayi tabung hukumnya mubah. Boleh bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Ustadz, saya sama-sama nikah dengan teman. Saya sudah 10 tahun nggak punya anak. Teman saya nikah Januari, April punya anak. Saya sudah 10 tahun, tapi ada yang nawarin, katanya ini bayi tabung berapa? 100 juta. Boleh nggak Pak Ustadz? Memang sperma suami, sel ovum, sel telur istri, dokternya amanah. Ini hanya prosesnya saja, dibantu dengan dunia kedokteran, akhirnya punya anak, bahkan kembar, sehat-sehat, tidak memudaratkan kata dokter, maka hukumnya mubah. Makan jengkol sama pete, kemana maksudnya? Makruh. Pakai sabu-sabu haram. Sholat subuh wajib, qobliyah subuh sunnah. Jadi kita udah ada kotak-kotaknya. Kira-kira ngaji Islam itu nggak keluar dari kotaknya. Akidah, syariah, akhlak. Ibu-ibu, petang ini ngaji kita tentang sabar. Suami kita dilarikan orang, sabar. Pelan-pelan sabar. Itu masuknya kemana? Bodoh. Suami dilarikan orang kok sabar? Nggak masuk kemana-mana. Itu nggak benar. Akidah, syariah, akhlak. Syariah terbagi kepada wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Simple. Allah. Saya makanya tadi minta, Ustadz selama ini kalau ceramah tablik akbar supaya kelihatan berilmu, walaupun nggak sehebat Ustadz Adi Hidayat. Paling nggak pernah pakai papan tulis ya. Sama. Banyak sekali yang bertanya. Komunikasi ini sangat enak, mudah-mudahan bisa kita jalin. Insya Allah Ustaz Abdul Somad akan berada bersama kita setiap sebulan 2 kali. Amin dulu ya. Baiklah. Dan sepertinya karena kita kalau ini lagi waktu asar, gitu ya, teman-teman juga punya waktu setelah foto-foto kan. Oke, jadi seperti kita sudah itu bisa berbuat lagi. Kalau berkenan setelah ini akan mengambil gambar. Jadi saat ini kita gambar. Baca doa. Baca doa. Doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua nanti akan mati menghadapmu, meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami,
ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik akan kami bawa mati menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami, kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliyaik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, kalau kau takdirkan kami besok pagi masih hidup, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari buat dosa ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami melepuh kulitnya menjadikan makan halal untuk kami, wali ummahatina, ibu kami, berapa kali dia tidak sholat tahajud gara-gara kami merengek menangis hingga azan subuh tiba. Berapa kali dia tidak sholat duha gara-gara kami kencing di kaitnya. Berapa kali dia diusir dari majelis yang ramai karena kami menangis dengan pekikan suara tinggi membuat orang risau ya Allah. Andai kami sanggup menggendongnya ke Makkah, tawaf, sa'i dan umroh, tak dapat kami balas sekali teriakannya saat melahirkan kami. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha aradatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ikhwanuna alladhina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman, tak dapat kami balas budi baiknya, gara-gara mereka kami dapat hidayah, tapi kami belum sempat berbuat baik. Jadikan kami orang-orang yang amal kami tetap mengalir padanya, karena dia sudah menunjukkan kami kebaikan ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak keturunan kami, selamatkan mereka dari narkoba. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan mereka dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari perbuatan maksiat. Ilahi lastu lil firdausi ahla, kami tak layak masuk ke dalam surgamu ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi kami pun tak kuat masuk dalam nerakamu ya Allah. Dzunubi mislu a'dadir rimali, dosa kami sebanyak buih di pantai. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, tapi kami yakin ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, saat ajal kami tiba, kami ingin anak yang dulu kami besarkan, dialah yang membisikkan ke telinga kami kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Hari ini kami bersahabat, berkenalan baik. Kami bersahabat bukan karena harta, kami tak ada kepentingan ya Allah. Kami bersahabat bukan karena partai, kami bukan politikus. Kami bersahabat karena Engkau ya Allah. Maka buat persahabatan kami ini tulus, murni, dan satukan kami bersama orang paling baik dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma surah sudurana, lapangkan hati kami menerima ujian yang Kau berikan. Allahumma ja'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar menerima cobaan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada kata-kata saya tak berkenan di hati, tindak tanduk, perbuatan yang kasar, saya hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Kita berpisah tempat tapi kita tetap bersatu dalam doa, tetap saling mendoakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.